Sepasang suami istri membakar mobil dan membunuh orang dengan gangguan jiwa demi mendapatkan klaim asuransi. Halo pemirsa, saya Raisa Nadia. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, tawuran antar dua kelompok pelajar terjadi di Jalan Flyover Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi. Menggunakan senjata tajam berukuran besar, para pelaku saling serang di tengah jalan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Flyover Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Pelaku berlarian saling serang di badan jalan dengan kondisi arus lalu lintas ramai. Tawuran ini mengakibatkan sejumlah pengendara berhenti menghindari pelaku tawuran. Dua kelompok pelajar datang dari arah yang berbeda, yakni dari arah Cideng dan dari arah Pasar Tanah Abang. Agak berapa banyak orang gerombolan pakai jaket anak muda sekolah. Ya. Itu dari arah mana tuh? Hah? Dari arahnya dari arah mana? Arah sana sama arah sana. Itu Pakai jaket semua. bawa sajam atau itu? Kayaknya bawa senjata aja karena dia bawa jaket dia bawa ke dalam. Itu berapa lama aksi tawurannya? Itu kurang tahu beberapa lama, kayaknya jam 9 udah selesai. Oh, iya. Karena setengah 10 saya pulang udah gak ada. Tawuran baru berhenti setelah salah satu kelompok pelajar kabur karena kalah jumlah. Warga berharap polisi lakukan patroli di lokasi untuk meminimalisir aksi tawuran yang membahayakan tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara itu, tawuran pelajar di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten kembali terjadi. Dua pelajar terluka hingga nyaris kehilangan lengan dan jarinya akibat sabetan celurit. Seorang remaja terkulai lemas di toko alat tulis kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban mengalami pendarahan hebat akibat terkena sabetan celurit di lengannya dalam tawuran yang berlokasi di pinggir jalan tak jauh dari lokasi. Seorang korban lainnya nyaris kehilangan jarinya usai diserang dengan senjata tajam. Warga segera membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Balaraja untuk mendapatkan penanganan medis. Menerima laporan warga, polisi segera mendatangi lokasi tawuran dan memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya, dua kubu pelajar terlibat tawuran menggunakan senjata tajam jenis celurit berukuran besar di pinggir jalan raya. Dua korban yang terkena sabetan celurit berlari ke toko alat tulis bersembunyi dari kejaran pelajar kelompok lainnya. Tawuran tersebut bubar saat warga berdatangan ke lokasi. Teriak, saya kebangun sini, saya kaget. Sambil bawa sajam cerulit panjang. Sini lari, tapi yang katanya yang satu kan ngumpet situ fotokopi, terus yang satu lagi yang ininya yang telunjuknya ini kena lari ke sini ke belakang toko. Sini sih ini. Kalau korbannya sih pakai seragam. Ada berapa orang korban? Korbannya 2 orang. Polisi masih mengejar para pelaku yang terlibat tawuran. Orang tua perlu mengawasi dan mengedukasi anak agar tak terlibat dalam aksi kekerasan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Tak puas mencuri satu motor, komplotan pencuri menyatroni sejumlah rumah warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun di lokasi kedua pelaku terpergok pemilik rumah. Komplotan pelaku pencurian sepeda motor terekam CCTV di Gang Baru Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. 4 pelaku berkendara motor berhenti di depan salah satu rumah yang diduga sudah menjadi target. Dirasa aman, pelaku menjebol gembok pagar rumah korban. Pelaku masuk merusak kunci kontak motor korban yang terparkir di halaman rumah. Tak puas dengan satu hasil curian, para pelaku kembali menyatroni rumah warga lainnya.
Namun aksi pelaku di lokasi kedua terpergok oleh korbannya. Korban berupaya mengejar para pelaku namun gagal. Satu motor warga raib dibawa kabur pelaku. Buka pagar ini, kemudian ada motor di sana, dicongkel lah kunci motor, kunci kontak motor itu menurut CCTV dicongkel. Berapa detik kemudian itu motor keluar, berhasil dibawa kabur, nunggu dulu di sana. Sementara yang satu masih ngakalin pagar ini. Korban laporkan pencurian ke Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur dan berharap agar para pelaku ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, siswi SMP menjadi korban penjamretan di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku merampas handphone saat korban sedang berjalan dengan temannya. Korban mengejar pelaku, terekam CCTV. Siswi SMP korban penjamretan langsung mengejar dua pelaku berkendara motor setelah handphone yang dipegangnya dirampas pelaku di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Teriakan korban mengundang perhatian warga. Warga pun berupaya mengejar pelaku namun gagal. Sebelum merampas handphone korban, pelaku sempat merampas handphone genggam mirip pelajar lainnya namun gagal. Dia langsung lari nguber. Saya sangka maling motor, ternyata jambret handphone. Handphone siapa, Pak? Maaf. Handphone anak SMP 138. Oh, tapi si korban sempat kejar juga itu, Pak? Sempat nguber juga. Karena naik motornya terlampau. Ini ngebut itu, udah di ujung mau menabrak mobil. Aksi penjamretan ini belum dilaporkan ke polisi. Kampung Bulak Penggilingan Cakung, Jakarta Timur merupakan lokasi rawan aksi pencurian. Beberapa hari sebelumnya, pencurian sepeda motor juga terjadi di malam hari. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pembunuhan anak oleh ayah kandungnya di Depok, Jawa Barat berlatar belakang kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kehilangan kendali diri akibat perselisihan dengan sang istri yang menggugat cerai. Sang putri disabet senjata tajam karena ia menjadi saksi penganiayaan terhadap sang ibunda. Warga Jatijajar, Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan kekejaman seorang suami sekaligus ayah berinisial RNA pada Selasa lalu. Dipicu amarah, RNA menganiaya sang istri berinisial NI serta putri kandungnya berinisial KPC hingga meregang nyawa. Dalam pemeriksaan, pelaku menyesali tindakan sadisnya. RNA 30 tahun mengakui ia murka kepada para korban. Sang istri sering melayangkan protes karena pelaku sering pulang pagi dan nafkah yang dianggap belum memadai. Sementara sang putri yang berusia 11 tahun dituding sering mengabaikan nasihat pelaku. Ya kalau cerita saya sama anak tuh satu yang mungkin dari dulu dan saya sama dia sering dibuat kesel terus Pak. Saya tadi hargai sekali saya juga punya laki punya harga diri, tapi saya juga mampu saya salah dan anak juga salah. Kenapa anakmu itu nggak bersalah? Kenapa dibunuh begitu? Hah? Hilaf kajian dan segala macam, tapi saya selalu tanya tidak pernah menjawab. Akan itu kewajiban Bang kalau nyekolahin mah, ya. Kok nuntut sih? Saat itu anak lagi ngapain sih Bu? Mau berangkat sekolah Pak, istri saya. Cuma saya tanya dia nggak pernah jawab, itu saya tegur aja dia cuek aja gitu Pak. Saya masih sama istri juga, ketika istri itu saat itu mau pulang. Bang juga, suaranya kencangan dong. Istri juga saya itu mau pulang ke rumah, itu dia katanya udah ngomong sama saya gitu kan. RNA pun minta maaf terhadap keluarga besarnya, terutama keluarga istri. Ia pun siap menerima hukuman apapun yang dijatuhkan. Sementara itu Kapolres Metro Depok menyatakan sejumlah barang bukti diamankan dari lokasi kejadian termasuk senjata tajam dan seragam SD korban. Pelaku sebenarnya juga berniat menganiaya adik kandung. Namun sang adik yang saat kejadian berada di lantai 2 diselamatkan para tetangga usai melaporkan penganiayaan yang terjadi di lantai 1. Nah, kemudian terjadi cekcok mulut. Menjelang sholat subuh yang bersangkutan ke masjid dulu.
karena istri ini minta cerai. Tiba-tiba pulang dari masjid, kok dilihatnya sudah beres-beres, termasuk si korban ini sudah menggunakan pakaian seragam sekolah. Istrinya juga sudah rapi-rapi mau berangkat, pelaku tidak terima. Sehingga terjadi cekcok mulut yang hebat, pelaku mengambil golok ini yang ada di bawah meja. Langsung membacokan kepada istri dan anaknya. Alasan ke anaknya menurut keterangan pelaku adalah karena anaknya ini melihat. Di situ ada anaknya 2, yang satu umur 11 yang meninggal, yang kedua adalah umur 1,5 tahun. Setelah pelaku melakukan pembacokan, anak yang berumur 1,5 tahun ini dibawa keluar. Di situ baru menghubungi RT, keluarga-keluarga di situ, yang bersangkutan langsung dilaporkan kita amankan. Istri pelaku yang kritis masih dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika Cimanggis, Depok. Sementara pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. DPO pelaku perampokan disertai pembunuhan pasangan suami istri pengusaha walet di Pulau Rimau, Banyuasin, Sumatera Selatan tewas dalam adu tembak saat penangkapan. Polisi mengamankan senjata api rakitan beserta amunisi. Kevin alias Penny, 42 tahun. DPO pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap pasangan suami istri bos walet tewas dalam adu tembak saat penangkapan. Pelaku buron sejak Oktober bersembunyi di sebuah pondok sawah di Dusun Sungai Keladi, Desa Rimau Sungsang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat ditangkap, pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata api rakitan. Sebelumnya 12 Oktober, pelaku dan 4 rekannya merampok rumah pasangan suami istri pengusaha burung walet, Sunardi dan Sri Narti di Rusun 3, Desa Nunggal Sari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kedua korban ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam rumah. Pelaku masuk ke dalam rumah saat dini hari melalui pintu belakang. Korban tewas dianiaya saat berusaha melawan pelaku. Perampokan sudah direncanakan, para pelaku mengetahui jika korban mempunyai usaha sarang burung walet dan baru saja panen. 4 dari 5 pelaku dan yang terakhir ini kita amankan di Dusun Sungai Keladi, Desa Rimau Sungsang, Kecamatan Sungsang. Pada saat penangkapan, yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan menodongkan senjata api dan menembakkan ke arah petugas, sehingga kita lakukan tindakan tegas. Sebelumnya polisi telah mengamankan keempat rekan pelaku. Jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, Iwan Budi, pegawai Bapenda Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi kasus korupsi pengalihan aset, dibunuh secara sadis sehari sebelum diperiksa polisi. 2 anggota TNI kerabat seorang pejabat Pemkot Kota Semarang, diantara yang diperiksa karena jejaknya terekam CCTV di sekitar lokasi pembunuhan. 2 bulan lebih penanganan kasus pembunuhan Iwan Budi, namun polisi belum menetapkan tersangka. Pertengahan bulan September, mayat Iwan Budi, pegawai negeri Bapenda Kota Semarang, ditemukan dengan kondisi terbakar tanpa kepala di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ditemukan, pekerja yang akan membersihkan semak rumput kondisi korban tidak bisa dikenali lagi. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan jejak berbagai barang milik korban, diantaranya sepeda motor dan papan nama yang dipakai di baju seragam PNS atas nama Iwan Budi. Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan korban tewas dibunuh. Secara sepintas itu adanya diduga ini adalah pembunuhan.
diduga, ya, karena dari TKP memang ditemukan bahwa korban meninggal, kemudian korban meninggal ini ada bekas-bekas yang mungkin diduga penganiayaan. Iwan Budi sebelumnya dilaporkan hilang keluarganya ke kantor polisi sejak 25 Agustus 2022. Perjalanan Iwan Budi tanggal 24 Agustus dari rumah sejak berpamitan berangkat ke kantor, namun tidak pernah pulang lagi. Iwan Budi terekam CCTV menggunakan sepeda motor dan identik dengan motor yang ditemukan di Pantai Marina berplat nomor dinas pemerintah Kota Semarang. Ini kita juga masih menunggu hasil tes DNA. Apakah memang mayat yang ditemukan itu adalah saudara Iwan Budi atau bukan? Kita masih menunggu dari Bidokes, mungkin sekitar 2 minggu ya. Tapi yang pasti, ini satu hal yang kita sampaikan bahwa yang bersangkutan diduga dibunuh dulu sebelum dibakar. Kerangka jenazah Iwan Budi ditemukan dengan kondisi bagian tubuhnya tidak utuh. Ada dugaan korban dimutilasi. Pencarian bagian tubuh yang hilang terus dilakukan. Menyisir TKP dengan tujuan mencari barang bukti yang dapat mendukung hasil penyelidikan, bisa berupa barang bukti yang terkait masalah tindak pidananya maupun terkait bagian-bagian tubuh yang mungkin masih hilang. Dari data Polrestabes Semarang, perjalanan Iwan Budi terekam jejaknya tanggal 24 Agustus melalui CCTV melintas di Jalan Ngesrep, Jalan Jatingaleh, Jalan Madukoro, hingga terakhir di jalan masuk kawasan Pantai Marina. Polisi memastikan pembunuhan dilakukan tanggal 24 Agustus karena dari rekaman CCTV, Iwan Budi tidak terekam keluar dari kawasan Pantai Marina. Seharusnya tanggal 25 Agustus, Iwan Budi akan memberikan keterangan pada penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam kasus korupsi pengambil alihan aset lahan tahun 2010. Melalui tes DNA, kita meminta gen dari anak yang bersangkutan. Kesimpulan bahwa yang bersangkutan sudah dalam keadaan meninggal, lalu kemudian ada pembakaran. Ada satu HP yang di TKP itu ikut terbakar. Jadi ini sepertinya bagian daripada perencanaan, bagian daripada untuk menghilangkan barang bukti, dibakar, kemudian di tempat yang oleh masyarakat umum jarang tersentuh, kira-kira begitu. Iwan Budi sebelum ditemukan tewas dalam masa promosi jabatan Kepala Bidang Pajak Bapenda Kota Semarang. Sebelumnya sebagai analisis muda kebijakan. Oni Anggrawati mengatakan suaminya pernah menyampaikan masalah jabatan yang diemban. Dia mau promosi dari fungsional kan dimasukkan lagi ke struktural. Tapi itu fungsional. Ternyata dia nggak suka ternyata. Dia diminta aja kalau yang pernah cerita ada yang nggak suka. Tapi saya orang yang nggak dia bilang nggak suka. Ada yang rasa nggak bilang nggak suka, dia bilang saingannya banyak. Kita mengalir saja. Kalau itu rezeki papa ya kita jalani, kalau bukan rezeki papa ya nggak apa-apa. 1 bulan setelah penemuan kerangka Iwan Budi, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pembunuhan saksi korupsi pemerintah Kota Semarang tahun 2010. Anggota TNI yang diduga terlibat dari Kesatuan Polisi Militer. Sudah, kita sedang melakukan proses hukum. Jadi memang itu kan informasi yang di-sharing berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Polda, dan kami sekarang sedang melakukan proses terus. Memang tidak semudah itu karena ada saja denial atau jawaban-jawaban yang kemudian membuat seolah-olah tidak terlibat. Tapi kami tidak begitu saja menyerah karena kami yakin Polda juga punya bukti-bukti awal yang cukup. Pokoknya kami terus mengawal sampai dengan sekarang.
Hasil gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi oleh Polda Jawa Tengah, pelaku pembunuhan merupakan orang terlatih. Gelar perkara, diduga yang bersangkutan pertama sudah mengetahui situasi di sekitar marina tersebut. Karena memang di situ hanya ada beberapa lokasi pintu masuk dijaga oleh portal. Kemudian di sana juga ada blank spot itu kan. Artinya yang bersangkutan cukup terlatih, cukup mengetahui lokasi, kemudian juga cukup terlatih. Orang profesional gitu kan? Ya. Apakah orang profesional yang disuruh atau gimana? Sementara kalau itu masih dalam pendalamannya. Tapi kalau dilihat dari korban, kemudian lokasi yang dia pilih, pasti yang bersangkutan adalah dia sudah tahu lokasi itu, kemudian dia pernah datang ke lokasi itu, kemudian juga dia yang bersangkutan terlatih. Dua anggota TNI yang diduga terlibat pembunuhan telah menjalani pemeriksaan oleh Pomdam 4 Diponegoro. 26 saksi juga diperiksa untuk memastikan dugaan keterlibatan dua anggota TNI dalam pembunuhan Iwan Budi. Dua anggota TNI yang diperiksa dari kesatuan militer berpangkat Kapten dan Peltu. Dari bukti yang dikumpulkan penyidik Pomdam 4 Diponegoro, anggota TNI Kapten AG, tanggal 24 Agustus pukul 7:24 melintas di Tower Marina. Tower Marina merupakan lokasi dekat temuan mayat Iwan Budi. Sementara dari data keluarga, kedua anggota TNI, Kapten AG dan Peltu AR yang diperiksa, memiliki hubungan kekerabatan dengan Wali Kota Semarang tahun 2005-2010, Sukawi Sutarip. Namun dari hasil penyidikan Pomdam 4 Diponegoro memastikan dua anggota TNI yang diperiksa sebagai saksi tidak terlibat pembunuhan. Karena ini kan terkait korupsi tahun 2010 waktu itu Bapak Sukawi. Nah, dua orang ini memang dia dekat, apalagi saudara Aki ini istrinya itu adalah keponakannya Pak Sukawi. Nah, itu mungkin ada hubungan, memang ada hubungannya. Tapi untuk arah ke pembunuhan belum ada bukti permulaan yang cukup. Perjalanan Iwan Budi tanggal 24 Agustus 2022 berangkat bekerja sempat salah memakai seragam. Iwan Budi tidak pulang sejak berpamitan berangkat bekerja. Perjalanan Iwan Budi berangkat bekerja ke kantor Bapenda Kota Semarang menggunakan sepeda motor dinas terekam CCTV sejak simpang kantor Kecamatan Gajah Mungkur hingga traffic light Atpol terekam terakhir masuk gerbang Pantai Marina. Tanggal 25 Agustus seharusnya Iwan Budi akan memenuhi panggilan pemeriksaan dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam kasus korupsi. 8 September, mayat Iwan Budi ditemukan pekerja alat berat dengan kondisi terbakar, sementara 4 bagian tubuh hilang. Di lokasi ditemukan sepeda motor serta papan nama Iwan Budi. Setelah lebih dari 2 bulan kasus kematian Iwan Budi sampai pada tahap penyidikan, tim Reskrim Polrestabes Semarang belum menetapkan pelaku pembunuhan. 30 saksi telah diperiksa dengan mengumpulkan alat bukti, baik CCTV, penemuan barang di lokasi kejadian, hingga keterangan keluarga maupun tempat dinasnya. Kita periksa sejauh ini masih menyinkronkan terkait keterangan-keterangan karena masih belum ada yang secara spesifik mengarah kepada pelaku, makanya kami masih mendalami terkait keterangan maupun terkait bukti-bukti petunjuk. Polisi juga mendalami motif lain kemungkinan di luar kasus korupsi yang sejak awal diyakini memiliki keterkaitan dengan pembunuhan Iwan Budi. Mendalami semua dugaan motif yang mungkin terjadi, baik dari motif korupsi maupun ada motif-motif lain yang kita temukan dari bukti-bukti yang ada. Jadi motif-motif apapun masih sangat besar peluangnya. Motif lain yang menjadi temuan kami saat ini, salah satu adalah motif terkait masalah pekerjaan, terus terkait masalah hubungan pribadi juga.
Sedangkan dugaan keterlibatan 2 anggota TNI Polrestabes menunggu hasil pemeriksaan dari Pomdam 4 Diponegoro. Ini dari penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap 2 anggota TNI karena terkait pemeriksaan terhadap anggota TNI kita mempunyai prosedur dan aturan yang berlaku, dan menurut kami saat ini masih belum diperlukan terkait masalah pemeriksaan anggota TNI tersebut. Sejauh ini hasil koordinasi kami dengan Pomdam belum menyampaikan apa hasil dari pemeriksaan terhadap 2 anggota TNI tersebut. Pembunuhan Iwan Budi dikaitkan dengan kesaksian untuk kasus korupsi di pemerintah Kota Semarang tahun 2010 karena jabatannya sebagai analisis kebijakan muda yang mengetahui masalah pengalihan aset. Kasus korupsi pemerintah Kota Semarang berawal dari laporan masyarakat pada bulan April 2020 adanya dugaan korupsi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Semarang. Kasus yang dilaporkan dalam pensertifikatan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan utility dari PT KAL kepada pemerintah Kota Semarang sebanyak 8 bidang di Kecamatan Mijen rentang tahun 2010-2015. Penyelidik di Treskrimsus Polda Jawa Tengah sejak akhir tahun 2021 sampai Agustus 2022 telah mengumpulkan keterangan dokumen lebih dari 2 saksi, termasuk bertemu dengan Iwan Budi selaku analisis kebijakan muda. Pak Ijo, atasan Iwan Budi, juga telah diperiksa. Keterangan lisan Iwan Budi sebagai analisis kebijakan muda Bapenda Kota Semarang memberikan keterangan proses pensertifikatan tahun 2010 tidak terserap seluruhnya karena alasan teknis. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah mengirimkan undangan pada Iwan Budi dan tanggal 25 Agustus 2022 untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi dan telah mengkonfirmasi bersedia. Namun tanggal 25 Agustus, Iwan Budi tidak datang tanpa pemberitahuan. Salah satu kendala terbesar dalam pengungkapan kasus ini adalah waktu penemuan mayat. Waktu yang 2 minggu sejak dinyatakan hilang itu menjadi suatu kendala bagi kami. Kendalanya yaitu dari segi mengumpulkan bukti-bukti terkait peristiwa tersebut, baik bukti digital maupun bukti manual yang ada di TKP, semuanya sudah sangat lama dan banyak yang bukti-bukti yang tidak kita temukan. Oleh karena ini menjadi menjadi kendala besar bagi kami untuk terkait pengungkapannya. Termasuk saksi-saksi yang terkait dengan kasus tersebut juga kita harus kumpulkan semuanya lagi. Kriminolog Universitas Negeri Semarang Indah Sri Utari menjelaskan, setiap kasus pembunuhan selalu ada korelasi dengan kekuasaan uang dan masalah hubungan pribadi. Termasuk dalam kasus pembunuhan Iwan Budi, pegawai dipenda saksi kasus korupsi pengalihan aset Pemkot Semarang 2010. Tidak menutup kemungkinan pembunuhan ini upaya menghilangkan jejak kasus korupsi yang dilakukan penguasa. Ketika kita bicara kekuasaan, tentu ada relasi kuasa. Apakah itu yang berhubungan dengan atasan bawahan atau pihak-pihak yang punya kekuatan, tentu tidak 1-2 orang, tetapi bisa juga sebuah organisasi terkelompok begitu. Ini akan kuasa si yang yang punya tindak pidana dalam tanda petik itu korupsi itu kan punya kekuasaan dalam hal ini. Kekuasaan dan dia bisa melakukan apa saja, bisa menyewa, bisa meminta kepada bawahannya atau siapa saja yang dia bisa lakukan untuk menghilangkan jejak agar apa yang dia lakukan itu tidak terbongkar. Seorang pencuri ditangkap karena tertidur di bangku kepala sekolah usai beraksi di salah satu sekolah dasar. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Serkap.